Oke. Halo Bu Alin, pagi. Pagi sebentar ya. Pagi semuanya, pagi. Hari ini kita mau bahas satu saham. Saham ini menurut saya jangan dideketin. Bentar ya. Pagi semuanya, pagi ya. Kita akan bahas satu saham. Sahamnya saham SLIS, SLIS. Di dua live sebelumnya saya bilang bahwa jangan beli saham ini karena sahamnya bandarnya lagi jualan. Nah di sini saya akan kasih tahu kenapa saya bahas saham SLIS. Akan bahas saham SLIS. Bahas saham SLIS. Nah awalnya saya cerita dulu. Awalnya saya ke notice saham SLIS itu karena ada satu orang di grup MG yang nanya terkait saham SLIS. Nah begitu saya lihat itu dia udah tanya beberapa hari lalu sih. Kayaknya waktu candle masih di atas dia tanya terkait SLIS. Ketika saya lihat itu ada pergerakan yang aneh dari satu broker, yaitu broker BK. Jadi broker BK atau securities BK yang berinisial BK ini itu memang sering dipakai oleh pemain lokal, sama pemain lokal, BK sama AK. Jadi kalau teman-teman nemu dua broker ini di satu saham second liner atau third liner, itu bisa dipastikan bukan real asing. Biasanya itu akunnya market maker, akunnya bandar, pakai BK. Kenapa saya berani ngomong seperti ini? Karena saya ada kenal teman saya market maker, ya ada BK juga, dia pakai BK juga gitu kan. Nah sekarang pertanyaannya adalah kenapa SLIS tidak menarik? Nah sebentar saya switch ke kamera belakang dulu. Oke, nah pertanyaannya kenapa SLIS tidak menarik? Jadi SLIS ini bagi yang nggak tahu ini adalah saham repo sebelumnya. Saham repo yang udah jatuh, jadi sebelumnya saham repo. Bentar nggak kelihatan ya. Oke. Nah saya jagain dulu bentar handphonenya. Nah SLIS ini sebelumnya adalah saham repo. Kalau Bapak Ibu lihat saham repo yang terus naik, nah ini kan saham repo volume sisir, saham repo naik dan ya seperti saham repo pada umumnya akan jatuh, tangga semua kan, tangga semua. Nah di sini di bawah sini sebentar, oke. Nah di bawah sini itu mulai ada kehidupan lagi. Nah biasa ini yang di bursa kita itu banyak orang iseng, banyak pelaku pasar iseng yang nyari saham-saham yang udah downtrend lama, terus tiba-tiba ada indikasi naik, langsung dia asumsikan ini akan balik uptrend lagi, bahkan bisa balik ke 10.000 sampai 15.000 lagi. Ini terjadi beberapa kali, 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali. Nah, di sini saya mau kasih tunjuk di periode ini. Jadi di periode awal kenaikan SLIS di sini, yang di sini sampai sini, itu kalau kita lihat memang ada akumulasi. Contoh, kita lihat dari sini sampai bawah sini deh, itu antara 1 Januari sampai 22 Januari. Kalau kita lihat ada broker IN yang distribusi, Nah, sama ada satu broker BK yang akumulasi. Nah, kalau dilihat seperti ini pasti orang investor retail yang kurang ngerti pasti akan bilang bahwa asing aja masuk. Itu kan pasti argumennya kan pasti begitu. Asing aja masuk. Kenapa kita harus takut gitu kan? Biasanya seperti itu. Asing masuk pasti ada sesuatu. Padahal asing itu ada yang asing gitu. Sementara kita lihat tadi di semua broker
di semua broker summary-nya, di semua broker summary-nya itu retail lainnya justru ada semua, YP, PD, CC, KK, NI, XC. Jadi retail semuanya lengkap. Sorry bukan di sini. Cuma ada BK doang. Tadi di bawah sini ya, tanggal berapa sih? 22. Nah, cuma ada BK doang yang beli gitu. Ada BK doang yang beli. YP, PD, SQ, KK. Seperti itu. Nah, ini saham saya bilang kejam. Kenapa? Karena dia pakai asing untuk ngelabuin investor retail, investor yang kurang paham soal pergerakan harga. Kita lihat dari sini sampai sini IN jualan, dari sini sampai sini BK-nya udah langsung jualan lagi. Kalau kita lihat 122 sampai 208, nah BK-nya langsung jualan lagi, average-nya 850 kecil. Average-nya kecil 850, retailnya belanja lagi. Di turun bawah sini ya retailnya tentu masih punya harapan, tapi kita lihat aja 29, 220, 221. IN-nya lanjut jualan ya langsung distribusi lagi. Nah ini BK-nya masuk lagi. Nah ini teman-teman pasti yang nggak ngerti akan ke gocek lagi. Oh ini BK-nya masuk lagi, pasti naik lagi gitu kan. Kalau menurut saya potensi naik ada, pasti ada. Saham-saham yang bandarnya mau jualan model seperti ini, itu pasti akan ada kenaikan kecil atau kenaikan yang lumayan di masa turunnya. Pasti adalah naik 10%, 20% lah pasti dapat. Cuma resikonya adalah ketika udah naik kadang keluarnya nggak dikasih keluar. Ya ini kita lihat aja, candle panjang dikasih keluar paling setelah beberapa hari ARB. 1-2 ARB ketiga baru dikasih. Di sini 1-2 ARB ketiga baru dikasih gitu kan. Yang di sini 1 ini dikasih keluar, ini seterusnya nggak dikasih keluar, kasih keluar cuma di sini. Gitu. Saya nggak tahu ada apa di saham SLIS, ada apa di saham SLIS ini. Cuma menurut saya ya ini saham nggak menarik, sama sekali nggak menarik. Kenapa nggak menariknya? Udah jelas nggak menariknya karena ini kemungkinan bekas saham repo, potensi repo, dan sekarang candlenya kayak gini. Ini sangat nggak menarik bagi saya. Dan hati-hati aja kalau teman-teman mau satu saham, ya tadi BK-nya itu kelihatan akumulasi, nggak usah dibeli, ngapain? Itu biasanya ngedecoy aja atau mengalihkan saja kita retail supaya asingnya beli gitu kan. Asingnya beli. Hal itu pernah terjadi juga di SAMF, seingat saya. SAMF juga sama, BK-nya itu cukup aktif untuk SAMF. Nah ini juga sama, ada kemungkinan bukan retail. Apa nih SAMF? Asame, astaga, pantesan kok beda. SAMF terakhir lagi diakumulasi lagi setahu saya. Cuma saya nggak berani. SAMF waktu lagi rame-ramenya itu BK-nya juga ikut main. Broker BK-nya juga ikut main. Nah ini BK-nya juga ya BK-nya punya mereka juga, punya maker juga gitu. Ya sama lah. Jadi yang saya bilang broker BK sama AK itu kalau di saham lapis 2, lapis 3 ada potensi di mainin. Seperti itu. Tahu saham repo dari mana? Dari volumenya. Jadi saham repo itu volumenya kayak gini. Mana ya tadi? Ini udah jatuh ya? Belum. Mana sih? Sebelumnya ini saham repot. Saham repo. Di mana tadi volumenya ada? Salah. Pantesan kok nggak ada. Ini saham repo. Saham repo volumenya sisir. Lihat, volume sisir itu maksudnya gimana? Lihat volumenya. Volumenya itu rata. Kalau Bapak Ibu punya sisir Playboy itu sisir yang cuma sebatang yang gini itu loh. Sisir yang gini itu. Nah, itu ilustrasinya itu. Kenapa bisa disebut volume sisir? Seperti itu. Nah, ya. Naik tanpa volume, jatuh. Seperti itu. Contoh lagi saham lain yang repo dan saya tunggu jatuhnya itu saham BAT. Saham BAT volumenya udah mulai kecil, ya udah mulai hilang, tinggal tunggu jatuhnya aja ini saham BHAT. Seperti itu. Gitu.
Pagi. Ntar saya baca pertanyaan terkait dulu ya. Kayak Babs saya nggak tahu, nggak ngikutin soal. Net TV masih ada kehidupan. Ya selama ada yang masih mau jualan, harusnya masih akan dikocok-kocok, akan ada kehidupan. Selama masih ada yang mau jualan. Tapi kalau yang mau jualan barangnya udah habis, ya udah. Seperti itu. Bird gimana? Bird itu akumulasi terus, bagus itu saham. Jekon itu naik cuma gara-gara dia menang tender Formula E. Bagi teman-teman yang ngikutin Formula E kan lagi bangun sirkuit kan untuk dia ya Formula E itu. Nah, karena waktunya udah mepet, Jekon menang. Menurut saya menangnya aneh sih. Menangnya karena apa ya? Karena ya udah kepepet aja sih. Kepepet waktu. Jadi lagi saya nggak menarik, apalagi kalau bandarmologinya kayak gini. Waduh, ampun deh. Lebih baik jauhin Jekon. Dari kapan ini? Dari 1 Februari 21. Kita lihat Jekon. Oh distribusinya gede banget. Kalau saya nggak berani. Selain Jekon saya juga nggak berani sama saham ini. Ya harganya naik ya udah. Cuma saya nggak pernah berani sama saham ini. PSKT. Ini saya agak kurang berani. PSKT. Masih distribusi terus. Not good sih ini. Not good. Cuma ya saya bilang not good. Belum tentu nggak naik, pasti mungkin ada naik-naiknya. Cuma ya secara keseluruhan saya lihatnya ini kurang menarik gitu. Saya bisa salah ya bisa salah. Buktinya saya bilang jangan beli di sini iya benar turun, tapi di sininya kan langsung naik lagi gitu kan. Itulah market gitu. Cuma kalau dari sisi prinsip ilmu yang saya pelajari dan yang saya anut dan yang saya percaya, kalau saya nemu saham kayak gini ya nggak dibeli, selesai gitu. Mau itu naik lagi ya bodo amat gitu. Berarti bukan sahamnya saya, selesai. Seperti itu. Pak, saya masih belum jelas kurang soal materai. Saya beli 10 juta terus kena materai. Terus saya hold selama seminggu, profit 10%, saya jual lagi, saya kena lagi, nggak kena. Nggak peduli Bapak Ibu mau jual berapa kali, mau jual beli berapa kali. Pokoknya kalau satu hari Bapak Ibu transaksi 10 juta, ya kena 10 ribu gitu kan. Mau itu barangnya udah barang tahun lalu, bulan lalu, baru beli, nggak peduli, pasti kena. Seperti itu. Zinc repo nggak? Iya, zinc saham repo, betul. Repo soalnya NPGF. NPGF bukan repo kok. Dari volumenya tidak tercermin ini saham repo. Cuma di maintain iya, repo menurut saya bukan. Ikut pesan ADCP enggak, saya nggak ikut pesan ADCP. Ada yang nanya Elmas sepertinya menarik Pak. Elmas nggak tahu sih ya. Elmas saya sih dulu pernah buat video saham Elmas bahwa ini saham gocap. Gocap cuma sempat naik lagi. Enggak sih, biasa aja. Naiknya juga tanpa akumulasi di sini. Paling mancing retail aja supaya bisa jualan lagi. Belum menarik Elmas. Sentimen soal perang berpengaruh enggak? Itu cuma berpengaruh kecil aja, seperti itu. Oke, nah gitu. Paling teman-teman, jadi supaya nggak melebar kemana-mana, biar insta feednya nggak melebar kemana-mana. Tadi saham selis. Jadi saham selis kesimpulannya menurut saya tidak menarik. Kenapa? Karena ada pihak yang sedang ingin jualan, dan untuk mengelabui retailnya dia pakai broker BK atau broker asing. Kuncinya kalau ada broker AK atau BK yang ada dalam satu pergerakan harga saham second liner atau third liner, itu bisa dipastikan BK-AK-nya itu bukan murni asing, tapi broker asing yang isinya orang lokal. Itu BK sama AK. Sisanya setahu saya rata-rata orang asing, murni asing. Tapi kalau di saham-saham grup kayak MNC, Lipo itu tidak murni asing karena mereka taruh uang di Singapura, dibuatin produk sendiri, kecatatnya jadi asing. Seperti itu. Nah, saham selis gitu menurut saya jauhi, disclaimer on.
Mungkin setelah saya broadcast, wah dinaikin dulu sama bandarnya supaya nggak ada yang percaya lagi, mungkin aja. Cuma menurut saya, in the end of the day, ini saham tidak menarik seperti itu. Mau beli atau enggak terserah Bapak Ibu, itu uang Bapak Ibu. Cuma kalau saya pribadi tidak akan beli seperti itu. Oke. Mungkin cukup dari saya. Saya juga harus ngejar waktu untuk nyetir ke Jakarta. Nanti kita live lagi waktu saya di Jakarta. Kita nanti bahas yang lagi rame, saham IPO juga, seperti itu. Thank you semua, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi dan selamat hari Minggu semuanya. Selamat berakhir pekan. Dadah.